Ya, teorinya dulu mesin Carnot. Mesin kalor Carnot. Gas menyerap kalor Q1 pada temperatur T2. Suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas sehingga disebut isotermal. Gas memulai dalam melakukan usaha yang daya penghisap gini. Ini kalor reservoir suhu tinggi. Ini Q1 T1. Ini reservoir suhu tinggi ya. Sedangkan ini Q2 sama T2 berarti letaknya di bawah, ini letaknya di atas ya. Letaknya yang di atas reservoir suhu tinggi, ini yang di bawah reservoir ya suhu rendah ya. Jadi yang atas itu reservoir suhu tinggi, yang bawah reservoir suhu rendah. Berarti Q1 itu kalor pada suhu tinggi, Q2 pada kalor suhu rendah. Pokoknya yang satu atas, yang dua di bawah. Screenshot dulu. Ya, jadi screenshot. Kita lanjut teorinya ya. Nah, rumus-rumusnya yang dipakai, usaha pada mesin Carnot W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Ini Bapak singkat di sini ya. Ini rumus yang pertama yang harus dipelajari. Yang kedua, mencari efisiensi mesin Carnot ya. Rumusnya efisiensi ini dibaca eta. Eta sama 1 min Q2 per Q1 kali 100% ya. Ini rumus yang kedua. Ini saya singkat di sini. Karena ada persamaan nilai Q2 per Q1 perbandingannya sama, Q2 banding Q1 sama dengan T2 banding T1, ini persamaan yang ketiga. Terus sehingga efisiensinya bisa diganti, efisiensinya jadi ada rumus ini sama ini. Ya, efisiensi sama 1 min T2 min T1 kali 100%. Ini rumus yang keempat. Untuk mesin Carnot rumusnya hafalin 4 ini. Dengan ini sama ini mirip. Ya, ini sama ini mirip. Cuma ini Q2 per Q1, ini T2 per T1. Tergantung soal yang dicari. Eta efisiensi mesin, T2 temperatur pada suhu rendah. T2 itu untuk suhu rendah. T1 itu untuk suhu tinggi. Tadi kan satu kan posisinya di atas ya, tinggi. Q2 kalor yang dibuang. Ya, kalor yang dibuang. Q1 kan kalor yang Q2 itu kalor yang dibuang. Tadi kan gambarnya kan Q2 kan membuang. Ya, ini kan Q2 kan keluar, berarti membuang. Kalau Q1 masuk menyerap. Ya, ini panahnya ini loh. Q1 panahnya masuk berarti menyerap kalor. Q2 panahnya keluar berarti mengeluarkan kalor. Ya. Jadi Q2 itu kalor yang dibuang atau mengeluarkan kalor, Q1 kalor yang diserap. Ya, diserap pada suhu tinggi, ini suhu rendah. Ya, screenshot dulu ini. Ini rumus mesin Carnot ada 4 ini harus hafal ya. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang mesin pendingin contohnya kulkas. Ya, ini kulkas ya, ini contohnya kulkas. Kulkas rumusnya W sama dengan Q1 min Q2. Cuma ada namanya koefisien kinerja mesin KD. KD sama dengan Q2 per W atau Q2 per Q1 min Q2. Ya. KD atau T2 per T1 karena hubungan T sama Q kan sama ya, T2 per T1 min T2 atau KD itu seper efisiensi, seper eta min 1. Ini untuk mesin pendingin kulkas ya. KD koefisien kinerja mesin pendingin, Q2 kalor yang dipindahkan ke seperti rendah, suhu rendah ya. Pokoknya Q2 rendah, Q1 reverse suhu tinggi. Ini mesin pendingin. Tetap Carnot cuma mesin pendingin. Sekarang mesin pemanas. Di sini KP koefisien kerjanya
Q1 per W, kalau tadi Q2 per W, ini Q1 per W. Q1 per Q1 min Q2, jadi T1 per T1 min T2 seper efisiensi atau seper eta. Ini mesin pemanas, mesin Carnot, mesin pendingin, mesin pemanas. Nih. Ya. Langsung aja ya, ini teorinya cuma ini aja. Mesin Carnot cuma rumusnya ini aja. Ya. Mesin Carnot rumusnya cuma ini saja. Kita langsung saja ya. Soalnya aja ya. Bapak ambil soal dari LKS sebelumnya sama LKS yang baru, yaitu di assessment 2. Nanti kalian cek aja di assessment 2. Mesin Carnot mengambil kalor pada reservoir suhu tinggi 1200 Joule. Jadi kalor pada suhu tinggi berarti Q1. Jadi kan gambarnya kan ya, gambarnya kan gini. Ini Q1 suhu tinggi. Ini Q2, T2. Ini tinggi. Ini rendah. Q1-nya 1200 Joule kalor ya. Mesin ini memiliki suhu reservoir tinggi berarti T1 527 derajat Celcius diubah ke Kelvin, harus Kelvin ya. Harus Kelvin 527 ya, 527 tambah 273 harus Kelvin ya. 800 Kelvin. Kemudian untuk suhu reservoir rendah berarti T2 itu samanya 127 derajat Celcius diubah ke Kelvin. 400 Kelvin. Ditanyakan usaha yang dilakukan mesin, ditanyakan W. Di sini W itu rumusnya Q1 min Q2. Q1 sudah ada, Q2-nya nggak ada. Berarti pakai rumus yang ini, perbandingan. Ya, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2 dicari, Q1-nya 1200, T2-nya adalah 400, T1-nya 800. Ini coret, 1 per 2 kali silang 2Q2 sama dengan 1200. Ini saya coret 600. Jadi Q2-nya 600 Joule. Ya, ditanya W. W sama dengan Q1 min Q2. Q1 1200, Q2-nya 600. Jadi W-nya adalah 600 Joule. Dan screenshot dulu soal nomor 1. Jadi screenshot ya. Kita lanjut soal nomor 2. Jadi screenshot ya, lanjut nomor 2 ya. Mesin pendingin, nah ini pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja. Nih mesin pendingin itu KD ya, ini KD-nya. KD-nya 5. Jika kalor yang diserap itu berarti pada suhu tinggi, berarti Q1. Suhu tinggi kan Q1 ya, 7500 Joule. Kalor yang dibuang berarti pada suhu rendah berarti Q2-nya berapa? Suhu tinggi itu Q1, suhu rendah Q2. T1, T2. Nah, kamu lihat rumus KD-nya ini yang hubungannya dengan Q, berarti pakai rumus yang pertama. KD sama dengan Q2 per Q1 min Q2. KD-nya 5, Q2-nya ditanyakan, Q1-nya 7500 min Q2. Ini kali silang, jadi 5 kali 7500 min Q2 sama dengan Q2. Ini kali ini. 7500 kali 5 dapatnya 37500 min 5Q2 sama dengan Q2 dipindah ruas 37500 Q2 ditambah 5Q2 jadi 6Q2 sama dengan 37500.
Jadi Q2 sama dengan 37.500 dibagi 6. 6.250. Jawabannya E, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Efisiensi mesin penghangat. Ya, mesin panas penghangat. KP. Efisiensinya dapatnya ya 40%. Koefisien kerja mesin penghangat KP-nya itu berapa? Ikuti rumus yang ini. KP sama dengan seperefisiensi pindah ruas. Berarti kita cari KP-nya langsung ya. Oh iya. Jadi KP sama dengan ini kan 0,4. 40% 0,4. Jadi 0,4 kalikan 10 per 4, 2,5. Ya, screenshot dulu nomor 3. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini mesin Carnot ya, mesin Carnot. Kita ambil rumusnya dulu. Tadi sudah dipisahkan. Pada gambar ini dilihat angka-angkanya. Q2 ya. Q2 sama dengan sepertiga W. Q2 sama dengan sepertiga W. Ditanyakan efisiensi Carnot, efisiensinya itu berapa? Ya, kita lihat di sini efisiensi kalau pakai Q itu pakai rumus yang ini. Jadi efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100% karena hubungannya dengan Q. Nah, ini kita jabarkan. Ini sepertiga pindah sini jadi 3 Q2 sama dengan W. Kamu lihat rumus W, rumus ini ya, W sama dengan Q1 min Q2. Ya, substitusi aja, substitusi ke sini, W-nya itu adalah ini 3 Q2 sama dengan Q1 min Q2. Pindah ke kiri, 3 Q2 ditambah Q2 sama dengan Q1. Jadi Q1 itu sama dengan 4 Q2. Nah, terus kita masukkan rumus ini. Efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1-nya 4 Q2 kurung kali 100%. Di efisiensi sama dengan 1 min. Ini 1/4 kali 100%. 1 dikurangi 1/4 itu kan 3/4 kali 100%. Ini coret dengan ini 25 kali 3 sama dengan 75%. Jadi efisiensinya 75%. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua ya. Ini mesin Carnot ya. Lanjutkan. Sudah di screenshot. Lanjut soal berikutnya. Sama mesin Carnot juga. Diketahui T1-nya 627 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin tambah 273. 627 ditambah 273 dapatnya adalah 900 Kelvin.
Kemudian T2-nya adalah 447 derajat Celcius, berapa Kelvin? Tambah 273, dapatnya 720 Kelvin. Terus W-nya sekian. W-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4. Ditanya kalor yang dilepas. Yang dilepas itu ini. Ini dilepas. Ini diserap. Kan panahnya ke bawah, berarti diserap. Ini panahnya keluar, berarti dilepas. Berarti yang ditanyakan ini adalah Q2-nya berapa. Panah keluar berarti dilepas. Panah masuk berarti diserap atau di apa namanya? Diserap atau diterima. Ditanya Q2-nya. Nah, cara mengerjakannya kamu lihat sini ya. Bagaimana mencari soal seperti ini? Nah, pakai perbandingan dulu ya. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2 per Q1, T2-nya adalah 720 dibagi 900. Coba dikecilin ini berapa ini? Bagi 9. 72 bagi 9. 8. Berarti ini 8 per 10. Berarti Q2 per Q1 sama dengan 4 per 5. Ya, 4 per 5. Berarti kalau saya balik, Q1 per Q2 itu 5 per 4. Ini pindah ke sini, berarti Q1 sama dengan 5 per 4 Q2. Nah, W sama dengan Q1 min Q2. Substitusi Q1-nya. Karena yang kita cari adalah Q2-nya. Substitusi ini. Jadi W sama dengan 5 per 4 Q2 dikurangi Q2. Jadi ini 5 per 4 Q2 ini dikurangi. Ini kan 1 itu 4 per 4 Q2 ya. Jadi W sama dengan 1/4 Q2. Nah, ini pindah ke sini. W dikali 4 per 1 sama dengan Q2. Jadi kesimpulannya Q2 itu sama dengan 4 kali W. W-nya sudah tahu 4 kali 10 pangkat 4. Berarti 16 kali 10 pangkat 4. Atau 1,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Adalah ini Q2-nya. Ya, silahkan di screenshot nomor 5. Lalu dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Sebuah mesin Carnot mula-mula memiliki efisiensi awalnya. Efisiensinya 50%. Usahanya W itu 500 Joule. Dengan kalor yang diserap selalu tetap sama. Berarti kalor yang diserap itu Q2 ya. Q2-nya tetap. Ya. Dan efisiensi mesin Carnot bertambah 10%. Ya. Jadi mesin Carnot kondisi akhir ya, efisiensinya bertambah 10%, berarti 50% tambah 10%. Sekarang jadinya adalah 60%. Perbandingan kalor yang dilepas saat awal dan akhir. Berarti perbandingan kalor yang dilepas itu berarti Q2-nya sorry. Kalor yang diserap tadi ini bukan Q1 ya. Kalor yang diserap itu Q1-nya.
Ya, Q1 kalor yang diserap itu Q1. Ya, berarti Q1-nya yang tetap. Perbandingan kalor yang dilepas saat awal dan akhir. Berarti Q2-nya ini kita cari berapa? Q2-nya ini kita cari berapa dibandingkan. Saya gini aja, ini saya kasih aksen aja. Akhir itu aksen. Aksen. Ya, berarti ini Q1-nya tetap. Berarti nanti Q1 sama dengan Q1 aksen. Yang akhir saya kasih aksen, yang awal tidak kasih aksen. Nah, langkah pertama, kita harus cari W-nya kan 500 ya. Ya, kita lihat yang awal dulu. Ya, ya, yang awal dulu efisiensi 50%. Coba rumusnya apa kita masuk sini. Ya, kan W sama dengan Q1 kurangi Q2. Ya nggak tahu ya. Q1-nya tetap efisiensi. Coba ini saya hapus dulu. Atau kita gunakan rumus yang lain dulu. Sini, coba lihat sini. Bisa pakai ini. Nih, kita gunakan ini. Nih, ya. Sebelum masuk itu pakai ini. Nih, pakai yang ini. Ya. Efisiensi, ya. Efisiensi awal ya, sama dengan W per Q1 kali 100%. Pakai rumus yang ini. Efisiensinya 50% sama dengan W-nya 500 per Q1 tidak tahu kali 100%. Ini kan dicoret nih, ini coret dengan ini. 100-nya pindah sini, jadi 50 per 100 sama dengan 500 per Q1. Bisa coret, 1 per 2 kali silang, Q1 sama dengan 500 kali 2. Q1-nya adalah 1000 Joule. Q1-nya 1000 Joule. Ya, kita cari Q2-nya. Ya. W sama dengan Q1 min Q2. Berarti Q2 sama dengan Q1 min W. Berarti Q2-nya, Q1-nya 1000, W-nya adalah 500, Q2-nya adalah 500 Joule. Simpan dulu ini. Sekarang kondisi akhir, ya, efisiensinya, berarti Q2-nya udah tahu ya. Q2-nya 500, ya. Q1-nya tetap. Q1-nya berarti nanti Q1 aksennya sama dengan Q ini 1000 Joule. Berarti kita cari efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1 aksen kali 100%. Efisiensinya sekarang 60%. Ini kurung ya. 1 min Q2 aksen per Q1 aksen kali 100%. Nah, ini coret dengan ini coret dengan ini, ya, jadinya 0,6 langsung ya, 0,6. 60 dibagi 100 jadi 0,6, tinggal 1 min Q2 aksen per Q1 aksen. Ini pindah ruas ke kiri, ini ruas ke kanan. Jadi Q2 aksen per Q1 aksen sama dengan 1 min 0,6. Dapatnya 0,4. Q2 aksen kita cari
Q1 aksen dengan Q1 itu sama, 1000. Pindah ke sana, sehingga Q2 aksen sama dengan 0,4 kali 1000. Berarti Q2 aksen sama dengan 400 Joule. Pertanyaannya adalah, kalor yang dilepas pada saat awal dan akhir, berarti Q2 banding Q2 aksen. 500 dibanding 400, jadinya 5/4. Jadi Q2 banding Q2 aksen 5/4. Udah, screenshot dulu jawaban nomor nih. Silahkan screenshot dulu. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang mesin Carnot. Mesin Carnot pada soal LKS assessment ya, assessment 2. Bentar, saya ambil rumusnya dulu. Ambil yang ini. Suatu mesin Carnot diuji dengan temperatur eksplosi tinggi T1 dan temperatur suhu rendah T2. Hasil uji coba ditunjukkan tabel berikut. Berdasarkan data di atas, urutan efisiensi dari yang terkecil terbesar. Efisiensi itu pakai suhu, ya, pakai suhu efisiensi. Rumusnya adalah 1 min T2 per T1. Kita cari yang ini, kali 100% ya. Nggak harus kali 100% ya. Kita yang penting angka yang tertinggi sama terendah. Berarti ini 1 min T2 213 per 578. 1 kurangi ya. T2 213 dibagi 578. Dapatnya 0,37. 0,63 atau 63%. Sama 1 dikurangi 286 dibagi 528. Bapak langsung aja ya. 286 dibagi 528. Dapatnya 0,4 dikurangi 1. Ini dapatnya 0,46. Berarti 46%. Yang ini 1 dikurangi 493 dibagi 669. Ya, 493 dibagi 669. Ini dapatnya 0,26%. Ini 1 dikurangi 318 dibagi 591. 318 dibagi 591. 0,46 ini hampir sama itu. Coba saya cek dulu ya. Ini 461. Berarti 46,1%. Coba yang atas saya cek dulu berapa. 286 dibagi 528 dikurangi 1. 45 ini 458. Berarti saya belatin. Jadi 45,8%. Yang terakhir 1 dikurangi 356 dibagi 671. 356 dibagi 671. Ini 0,469. Jadi 46,9%. Berarti urutan dari yang terkecil. Terkecil berarti nomor 3. Kemudian nomor 2. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 1. Terakhir 1.
32451. Jawabannya D. Screenshot dulu jawabannya. Sudah di screenshot semua. Kita lanjut soal berikutnya ya. Lanjut. Soal berikutnya udah di screenshot, lanjut. Suatu mesin Carnot mengambil kalor dengan suhu tinggi. Ya, ini. Kalor suhu tinggi berarti Q1 1176 Joule. Suhu tingginya adalah T1-nya adalah 427 derajat Celcius diubah ke Kelvin. 427 tambah 273 dapatnya adalah 700 Kelvin. Suhu rendahnya T2-nya adalah 127 derajat Celcius. 127 tambah 273 dapatnya 400 Kelvin. Maka usaha yang dilakukan W-nya itu berapa? Nah, kita cari Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2 per Q1 176. Ini 400 per 700 coret. Berarti Q2-nya adalah 4 per 7 kali 1176. 4 kali 1176 dibagi 7. Q2-nya adalah 672 Joule. Ditanya W, Q1 min Q2. Q1-nya 1176 dikurangi 672. W-nya adalah 504 Joule. Silakan screenshot dulu. Ya, bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. Tinggal kurang dari 1 menit. Screenshot dulu jawaban nomor 4. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari screenshot ya, udah lanjut lagi ya. Suatu kulkas berarti mesin pendingin. Ya, koefisien kinerjanya mesin pendingin ya. Kita cari dulu mesin pendingin.